Halo teman, balik lagi ke channel saya. Setelah lama vakum, kini saya kembali ya. Kali ini konten saya tentang koleksi iPhone jadul Apple ya. Ini kira-kira dari keluaran tahun 2008 ya. Jadi ada beberapa jenis yang saya pakai. Jadi ini sebenarnya barang-barang koleksian lama. Jadi pas kebetulan tadi bongkar-bongkar barang-barang di gudang, ketemu ada beberapa Apple produk yang pernah saya pakai. Jadi saya akan sambil cerita-cerita ya, gimana keluaran dari awal, apa aja produk-produk iPhone dari keluaran pertama sampai yang terupdate sekarang. Mungkin kita nanti bisa sambil sharing ya, sambil cerita-cerita. Jadi mungkin singkatnya gitu ya. Di sini saya ada pakai beberapa produk Apple ya, dari iPhone, tablet, laptop, Mac dan segala macam. Tapi yang akan saya jadi konten kali ini beberapa produk-produk yang udah lama banget ya, yang udah nggak ada keluar lagi. Jadi mungkin ikutin terus. Saya kan sambil berbagi informasi ya, sejarahnya iPhone sendiri, dari Apple itu sendiri, sambil ya nostalgia lah sama barang-barang lama yang dimana dulu tuh udah keren banget kayak iPhone. Jadi simak terus, kita bongkar satu persatu. Oke, sambil kita cerita-cerita ya teman-teman. Ini ada beberapa iPhone yang pernah saya pakai ya. Yang paling pertama mungkin iPhone second generation ya, cuman udah nggak tahu kemana. Terus kemudian 3GS. Nah, kemudian setelah 3GS di atasnya lagi 4S, 5S, 6S, 7S, X, XR, iMac Pro dan iPhone 11 dan bla bla bla, yang sampai sekarang terus update. Kemudian ada iPad mini ya, dan iPad biasa. Jadi ini kebetulan barang-barang lama ya, keluaran lama yang sekarang udah terupdate, dan ini termasuk jadul. Jadi biarpun masih bisa dipakai, cuman udah ketinggalan banget. Jadi setiap aplikasi yang diinstal berasa banget jadi lemot gitu. Kemudian sambil saya coba-coba tadi ya, kebetulan ada beberapa masih aktif, dan ini yang 5S juga masih aktif ya, iPhone 6 juga. Cuman kebetulan sekarang saya udah pakai Android, dan saya udah stop pakai produk Apple itu sendiri. Kenapa? Karena dari persaingan teknologi operasi sistem dengan Android yang lainnya itu udah hampir nggak ada beda. Mungkin spesifikasi di kamera, terus Face ID, sensor dan segala macam, mungkin di situ bedain ya. Cuman di zaman sekarang kayaknya nggak worth it ya pakai HP yang belasan juta misalnya, kayak iPhone yang terbaru yang terupdate ya. Jadi sementara harga HP Android dengan rank 2 juta ke atas tuh udah bagus. Cuman masih pakai beberapa iPhone, masih dipakai. Jadi yang pengen saya cerita sebenarnya kerennya pakai iPhone di zaman dulu. Angkatan 2008 ke atas mungkin udah ngerti ya. Dulu ada jailbreaking namanya dulu ya, jailbreak.
Nah di situ pakai iPhone tuh keren banget karena fitur di jailbreak sendiri dari CD out keren. Fitur-fitur canggih yang sekarang keluar itu rata-rata udah ada di zaman jailbreak dulu. Jadi jailbreak sendiri sebenarnya lebih ke nge-crack sistemnya sendiri ya. Jadi yang bikin dulu udah sangat canggih pakai iPhone, kita bisa modifikasi tampilan dengan namanya Spring Tomize. Mungkin kebanyakan berbayar ya dulu ya. Jadi kayak sekarang pakai iPhone ada gestur bulat ya. Ada gestur bulat, Assistive Touch namanya, alat bantu biar kita nggak keseringan menggunakan tombol home. Dulu tuh udah ada namanya gestur. Itu keren banget tuh. Jadi kita bisa dengar lagu sambil shake dia next dengan cara di shake. Aplikasinya namanya gestur. Barrel. Sorry, revisi ya. Namanya Barrel. Kemudian sekarang sih mungkin masih bisa ya di jailbreak ya. Secara nggak langsung, namanya via Cydia Impactor. Dulu kalau mau buat jailbreak banyak ya, tapi ujung-ujungnya tetap ke Cydia. Dan foundernya itu Saurik. Saya selalu ingat tuh karena memang ngefans banget sama Saurik ya. Jadi kita juga udah bisa mengubah tampilannya dengan aplikasi itu tadi. Kita bisa modifikasi tampilan dengan Spring Tomize. Terus kemudian visual OS-nya sendiri bisa seperti 3 dimensi ya, seperti Android zaman sekarang. Padahal di zaman dulu loh, dengan Cydia itu sendiri. Nah mungkin anak-anak zaman sekarang yang pakai iPhone produk gak ngerti ya jailbreak ya. Jadi mereka cuma tahu foto selfie depan kaca nunjukin logo Apple. Tapi mereka nggak tahu kehebatan Apple itu bukan sekarang tapi dulu. Jadi bangga banget lah dulu ya. Mungkin anak-anak lama tetap pasti ngerti lah Cydia, Spring Tomize, terus jailbreak dan segala macam. Yang sekarang udah nggak bisa lagi. Kalaupun bisa menggunakan Cydia Impactor, nggak semua OS ya dia support ya. Jadi kayaknya dulu tuh kerennya tuh pakai iPhone di teknologi, bukan di fiturnya yang kameranya 50 megapiksel, Face ID segala macam itu enggak, tapi memang keren di sistemnya, canggih. Padahal di tahun 2008, 2009, 2010 loh. Dan makin kesini, makin update, makin mahal, tapi standar sebenarnya buat produk Apple sendiri ya. Jadi dulu saya ngikutin itu karena memang ngefans juga sama Steve Jobs. Makanya saya sempat ngoleksi dari, mungkin kalau saya cari ketemu ya, iPhone second generation, terus generasi ketiga, kemudian generasi keempat, kelima, keenam, terus iPad mini, iPad Air, iPad Pro, iMac, MacBook Pro, MacBook Air, banyak sebenarnya. Cuman kalau buat sekarang ngoleksinya itu sayang. Lalu kemudian ini buat produk Apple sekarang ya, dibanding yang dikeluarin pabrik buat dibeli nggak sebanding sama yang dijualin sama orang. Jadi dia ngeluarin 100 produk, tapi produk-produk sebelumnya 300 unit pada dijualin buat ganti ke Android dan segala macam. Makanya mungkin nggak bakal bertahan lah iPhone di 5 tahun yang akan datang. Buktinya iTunes-nya aja goyang, tutup, kalah sama Spotify, Joox dan lain-lain ya. Jadi kalau saya rasa buat kelas dengan
spesifikasi yang dikeluarin iPhone sampai sekarang mungkin nggak bakal bertahan dia. Pasarnya nggak merakyat sebenarnya, udah memilih. Nggak semua orang mampu lagi pakai iPhone yang terupdate, nggak kayak Android ya. Segala macam Samsung, Asus, Xiaomi dan lain-lain. Jadi mungkin ada kebanggaan memang pakai produk Apple, tapi menurut saya pribadi di 5 tahun 6 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau buat sekarang biasa aja. Mungkin bisa dibilang wah orang kaya, terus HP-nya iPhone 11, iPhone XR, tapi sementara cuma pakai WhatsApp, cuma pakai Facebookan dan lain-lain tuh nggak banget buat foto, buat TikTokan. Kalau dibandingin dulu tuh karena gimana ya, karena kecanduan di teknologi. Kemudian selain dari iPhone ya, jadi saya sambil bagi-bagi info sedikit ya, pengetahuan saya tentang Apple. Dia sejarahnya sempat juga nyiptain iPod. Itu juga ada berbagai macam tipe ya, iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, iPod Touch, dan yang paling keren keluaran pertama iPod. Jadi yang dikeluarin pertama masih berbentuk flashdisk. Dia masih kerja sama HP. Jadi di logonya di depan ada logo Apple, di belakangnya logo HP, produk HP ya. Dia masih model oke flashdisk. Terus dia ngeluarin generasi keduanya, tiganya, barulah muncullah iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch. Nah, stop di iPod Touch, dia mulai ngeluarin iPhone. Itulah keluaran iPhone first gen, second generation, terus 3G ya, 3GS, 4G, 4S, kemudian 5S, 5C, terus iPhone 6, iPhone 6S, 7 Plus, bla 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 bla, sampailah yang sekarang lensa 3 gitu loh. Jadi saya mengikuti sebenarnya perkembangan updatean Apple sendiri, cuma saya nggak ngikutin buat update gadgetnya buat dipakai. Jadi menyesuaikan kemampuan saya. Mampunya di Android sekarang ya udah pakai Android. Mungkin dulu mampu ya, biarpun beli second, karena dulu mungkin pasarnya masih merakyat, jadi masih mainstream, mungkin nggak mahal-mahal banget hitungannya. Kalau kita beli produk Apple ya, dibanding sekarang sampai 15 juta, siapa juga yang mau beli handphone 15 juta ya kan. Lalu kemudian iPad Pro, MacBook Pro, i3, i7, bla 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 bla, yang makin tahun makin mahal. Ya mungkin teknologi memang mahal ya, cuman kalau disesuaikan kebutuhan ya nggak perlu segitulah. Jadi mungkin sekian ya cerita kita tentang kecintaan saya sama produk Apple. Jadi ini ada kebanggaan sendiri ya, kita punya produk gadget handphone yang pernah kita pakai, kita simpen. Mungkin sekarang nggak ada harganya ya, cuma kepuasan, tapi 5 tahun 10 tahun yang akan datang mungkin jadi barang langka. Kita apalagi saya bisa dijadiin konten, didokumentasikan, teman-teman bisa nonton videonya. Ya mungkin ada teman-teman yang sehobi ya dengan saya. Jadi sedikit banyak saya ngerti lah ya kendala-kendala menggunakan iPhone itu sendiri apa segala macam. Jadi buat teman-teman yang pengen berkomentar bisa, kenapa bang HP saya ada masalah ini,
iPhone saya begini, mungkin bisa tinggalin di komentar, saya bisa bantu jawab. Sedikit banyak saya mengerti lah tentang iPhone sendiri ya, mulai dari kendalanya, masalahnya, iCloud-nya, apa segala macam, bisa tinggalin di komentar. Apabila saya bisa menjawab, saya balas. Tapi istilahnya saya akan coba membantu. Baik teman-teman, mungkin sekian ya cerita-cerita saya. Jadi sambil iseng aja nambah-nambah konten. Mungkin kalian bisa subscribe, like, tinggalin komentar kalau emang berkenan, ada yang mau ditanyain segala macam. Kemudian ya sambil habisin kuota lah, tonton aja video saya. Ke depan saya juga akan menambah konten-konten barang kepunyaan saya, mungkin pengen saya videoin, biarpun udah jadul ya, atau mungkin udah gak update yang dibandingin sekarang. Misalnya kayak ini kan udah produk lama, sebenarnya nggak perlu lah saya upload lagi kan, sementara sekarang udah keluar produk sekian, loh kok abang malah ngontenin produk yang udah ketinggalan zaman. Tapi ya so what. Baiklah, mungkin sekian aja ya teman-teman. Seperti saya bilang sebelumnya, jangan lupa di subscribe, di like, di notifikasinya diaktifin, dicentang loncengnya, dan kita bertemu di video saya selanjutnya. Bye bye.